Kenaikan PPN 12%, kebijakan yang bijak atau malah menjadi beban rakyat? Petisi tolak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN jadi 12% terus menggema di media sosial X. Aksi apa dampak PPN 12%? Kekhawatiran juga menggelayuti pikiran masyarakat terkait rencana kenaikan PPN ini. Untuk masyarakat, seberapa signifikan perbedaannya kalau dulu PPN-nya 11%, sekarang 12%? Kenaikan pajak pertumbuhan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 2025 telah memicu perdebatan sengit di seluruh Indonesia. Pemerintah menyebut ini adalah sebagai langkah strategis untuk memperkuat keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar bijak atau justru menjadi beban bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah? Di dalam video ini kita akan mengupas tuntas kebijakan ini dari berbagai sudut pandang. Jadi yuk kita mulai dan siapkan diri kalian karena kita akan menuju pada gajian di luar batas nalar manusia. Chapter 1. Apa itu PPN dan kenapa selalu naik? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang kita bayar hampir setiap hari tanpa kita sadari saat Anda membeli segelas kopi, baju baru, atau bahkan barang elektronik. Sebagian dari uang yang Anda bayarkan adalah PPN. Sederhananya, PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap pembelian barang dan jasa. Ini berlaku di hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa PPN sering kali naik? Apakah ini hanya karena pemerintah butuh uang lebih banyak? Atau ada alasan lain yang lebih kompleks? Untuk memahami ini, kita perlu menelusuri sejarah PPN di Indonesia. PPN pertama kali diterapkan pada 1984 dengan tarif 10%. Selama lebih dari 3 dekade, tarif ini tidak berubah. Namun pada 2022, pemerintah menaikkan PPN menjadi 11% melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dan sekarang kita berada di ambang kenaikan berikutnya, 12% pada 2025. Pemerintah berdalih bahwa kenaikan ini diperlukan untuk menambah pendapatan negara. Tapi benarkah ini sepenuhnya demi rakyat? Di sisi lain, PPN juga memiliki kelebihan. Pajak ini mudah dikumpulkan karena langsung diterapkan pada setiap transaksi. Hal ini membuat PPN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang paling stabil. Namun, stabilitas bagi pemerintah tidak selalu berarti stabilitas bagi rakyat. Ketika harga barang naik karena PPN, daya beli masyarakat juga turun. Dan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi, ini bisa menjadi pukulan berat bagi banyak keluarga di Indonesia. Chapter 2. Mengapa PPN naik? Alasan dibalik kebijakan kontroversial. Pemerintah memiliki beberapa alasan utama untuk menaikkan PPN menjadi 12%. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Di atas kertas ini terdengar logis. Dengan tambahan pendapatan dari PPN, pemerintah dapat membiayai berbagai proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Namun, apakah alasan ini cukup meyakinkan? Mari kita lihat angka-angka pada 2023, kontribusi pajak terhadap PDB Indonesia hanya sekitar 10%. Bandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan juga Thailand yang memiliki rasio pajak terhadap PDB sebesar 15-20%. Dalam konteks ini, kenaikan PPN menjadi 12% adalah upaya pemerintah untuk mendekati standar internasional. Tapi sekali lagi, apakah hal ini adalah langkah yang tepat saat daya beli masyarakat masih rapuh? Ini masih menjadi pertanyaan. Chapter 3. Barang dan jasa yang terdampak. Apa saja yang jadi lebih mahal?
Salah satu pertanyaan besar terkait kenaikan PPN adalah barang dan jasa apa saja yang akan terdampak. Jawabannya adalah hampir semua barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari barang elektronik, kendaraan bermotor, pakaian, hingga layanan profesional seperti konsultasi atau perbaikan. Semua akan menjadi lebih mahal. Namun, ada beberapa pengecualian yang perlu kita perhatikan. Pemerintah telah menjanjikan bahwa kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging segar, dan susu akan tetap bebas PPN. Hal ini tentu menjadi kabar baik, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kenaikan harga barang-barang lain akan tetap mempengaruhi daya beli mereka. Bayangkan seorang pekerja yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kenaikan harga barang lain seperti pakaian atau peralatan rumah tangga juga bisa menjadi beban tambahan yang sulit mereka tanggung. Selain itu, jasa penting seperti kesehatan dan juga pendidikan juga akan dikecualikan dari PPN. Namun, bagaimana dengan sektor lain seperti transportasi atau energi? Banyak layanan yang kita anggap esensial tidak masuk dalam kategori bebas PPN. Dan ini bisa menjadi masalah besar terutama bagi mereka yang bergantung pada layanan-layanan tersebut untuk mencari nafkah. Chapter 4, dampak kenaikan PPN, pembangunan atau beban baru. Kenaikan PPN menjadi 12% dijual sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah optimis bahwa tambahan pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan IKN Nusantara, jalan tol, dan kawasan industri baru. Namun, apakah optimisme ini realistis atau justru hanya janji yang sulit dibuktikan? Mari kita lihat dampaknya dari dua sisi. Pembangunan dan masyarakat. Dampak pada pembangunan. Kenaikan PPN memang dapat memberikan tambahan dana signifikan untuk anggaran. Menurut estimasi Kementerian Keuangan, kenaikan 1% tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara hingga triliunan rupiah. Dana ini sangat penting untuk membiayai proyek infrastruktur skala besar yang selama ini menjadi prioritas pemerintah, terutama sejak era Presiden Joko Widodo. Namun, ada tantangan besar. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan dana. Banyak proyek besar di Indonesia sebelumnya dilanda masalah klasik seperti korupsi, keterlambatan pembangunan, hingga pembengkakan anggaran. Jika kenaikan PPN ini tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat, maka dana tambahan ini bisa saja bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Bukankah ini justru menjadi beban tambahan bagi rakyat? Proyek seperti IKN Nusantara juga menjadi sorotan. Meskipun digadang-gadang sebagai solusi untuk pemerataan pembangunan, banyak sekali yang mempertanyakan relevansinya di tengah kondisi ekonomi saat ini. Apakah dari dana kenaikan PPN benar-benar akan digunakan untuk proyek yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, atau hanya untuk proyek-proyek prestisius yang manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang? Dampak pada masyarakat. Dari sisi masyarakat, kenaikan PPN ini membawa konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh. Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli masyarakat pun turun. Dampaknya juga paling terasa pada kelompok menengah ke bawah yang penghasilannya sudah pas-pasan. Bahkan dengan pengecualian untuk barang kebutuhan pokok, kenaikan harga barang lain seperti transportasi, pakaian, dan elektronik tetap akan menekan keuangan mereka. Contohnya, seorang buruh harian yang menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Jika biaya transportasi naik karena PPN, dia mungkin harus mengurangi pengeluaran lain, seperti membeli makanan bergizi atau membayar kebutuhan pendidikan anaknya. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Chapter 5, siapa yang untung dan siapa yang rugi? Ketika membicarakan kebijakan kenaikan pajak, selalu ada pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Mari kita bedah lebih dalam. Siapa yang untung? Pemerintah jelas menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kenaikan PPN ini. Dengan pendapatan negara yang meningkat, pemerintah memiliki lebih banyak ruang untuk membiayai berbagai proyek strategis. Selain itu, kenaikan PPN juga memberikan stabilitas keuangan yang sangat dibutuhkan,
terutama setelah pandemi COVID-19 yang membuat anggaran negara tertekan. Namun tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, perusahaan besar dengan pangsa pasar yang kuat mungkin masih mampu bertahan bahkan berkembang meskipun tarif PPN naik. Karena mereka memiliki daya tawar yang cukup besar untuk menekan biaya produksi atau mengalihkan beban biaya kepada konsumen tanpa kehilangan banyak pelanggan. Lantas, siapa yang rugi? Di sisi lain, kelompok yang paling merasakan dampak negatif dari kenaikan ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Kelompok ini menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, sehingga setiap kenaikan harga barang dan jasa akan langsung terasa. Pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM yang berada dalam posisi yang sulit. Mereka mungkin kesulitan bersaing dengan produk impor yang seringkali lebih murah. Ironisnya, UKM selama ini disebut-sebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika mereka terpukul oleh kenaikan PPN, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh perekonomian. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kenaikan PPN menjadi 12% ini menjadi jalan keluar atau malah menjadi jalan buntu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Kenaikan PPN 12% adalah kebijakan yang penuh kontroversi. Di satu sisi, ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi lain, ini juga membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dana tambahan ini dan apakah hasilnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. Semoga ya. Apa pendapat Anda tentang kenaikan PPN ini? Apakah ini langkah yang tepat untuk Indonesia atau justru menjadi beban baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perkasa.